Oke, kita udah nyampe di toko Tugu Strawberry, daerah Warung Lobak Soreang, Kabupaten Bandung. Itu jarak dari tempat tadi kita mulai perjalanan itu sekitar 4 kilometer. Oke, teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan kalian sudah mendukung channel ini. Juga buat sobat e-biker yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan ketika channel ini mengupload video baru. Jadi perjalanan kali ini itu kebalikan dari perjalanan saya sebelumnya, dan ini dilakukan dalam satu hari ya. Tadi saya pergi itu jam 1 siang, nyampe sini kurang lebih jam 2 ya, jam 2:30 karena saya istirahat dulu. Terus sekarang itu jam 9 malam. Jadi kita lihat juga jam berapa kira kita sampai di rumah saya. Mungkin agak sedikit keluhan pakai sepeda listrik itu buat di jalan raya, terutama itu satu, jadi kalau di jalan nggak rata, dia tuh kerasa banget gitu, apa istilahnya tuh, gedebuknya gitu. Jadi sorry kayak buat temen-temen kalau lihat misalkan gambarnya sedikit goyang, itu bukan karena kamera atau holder ya, tapi emang jalannya yang nggak rata. Nah kalau di jalan raya juga kita kan nggak bisa terlalu pelan, jadi ya kita harus ngikutin kecepatan rata-rata kendaraan yang lewat. Jadi kalau ditotalin untuk perjalanan hari ini, tadi siang waktu saya berangkat itu ya sesuai perkiraan awal dia sejauh 30 km. Kita karena melewati rute dari Cihanjuang Cimahi, kita ambil rute ke Leuwi Gajah. Dari Leuwi Gajah kita ambil arah Nanjung ke Jalak Harupat. Nah daerah Jalak Harupat langsung kita ke daerah kantor Pemda Kabupaten Bandung. Cuman sayangnya nih ya, mohon maaf buat sobat-sobat e-biker, video yang pertama itu terpotong karena baterai dari HP saya ini mati. Jadi ya akhirnya nggak sampai tuntas perjalanan yang saya rekam. Mudah-mudahan di video kali ini baterai HP-nya juga kuat.
Jadi kita bisa tuntas merekam perjalanan ini sampai ke rumah. Cuman yang saya khawatirkan, waktu tadi kita pergi, itu kondisi baterai sepeda listrik ini dia full. Tapi sekarang kondisi baterainya ya saya kurang tahu ya, dia full atau tidak. Ditambah jalur ke arah rumah saya itu kan dia nanjak, ya otomatis pasti nanti di perjalanan baterai akan sedikit bukan sedikit sih ya, malah banyak berkurang karena rute yang dilalui itu lebih berat. Makanya kenapa untuk di perjalanan pulang ini saya ambil rute yang lain yang lebih pendek sekitar 2 km itu tadi, untuk mengantisipasi dari kondisi baterai sepeda listrik saya yang tidak full. Untuk perjalanan kali ini saya nggak pakai aplikasi Relive itu karena supaya menghemat baterai dari HP saya, karena ini saya ngerekamnya pakai HP ya. Tadi itu dia baterainya terkuras itu bukan karena di video, tapi dia karena pakai aplikasi Relive untuk membuktikan kan berapa jauh jarak yang ditempuh sama kecepatan rata-rata selama perjalanan. Tapi sayangnya belum sampai tujuan HP keburu mati, jadi saya sangat disayangkan untuk video yang pertama itu nggak sampai akhir, artinya nggak sampai tujuan kerekamnya. Oke, sekarang kita udah ada di daerah Taman Kopo Indah. Tepatnya di dekat SMA Negeri 1 Margasi. Ini kita lagi ngelintas jembatan Citarum. Dan dari tadi saya itu pakai di speed 2 ya, karena buat saya juga kayaknya udah cukup speed 2. Saya rasa speed 2 udah cukup, itu kisaran 30 sampai 35 km. Jadi selain agar baterai sepeda listrik ini juga bisa lebih hemat, karena perjalanan pulang kita itu walaupun jarak tempuhnya lebih pendek yaitu 28 km, tapi rutenya ya lebih berat karena nanjak. Jadi ya kita hemat-hemat aja, hemat baterai sepeda dan hemat baterai HP. Oke, ini kita lewat ke arah gerbang tol Taman Kopo Indah di tol Soreang Pasir Koja. Kita coba di speed 3 karena di depan kita lewat tanjakan. Untuk sepeda listrik Uwinfly U2S ini pemakaian malam itu nyaman sih. Karena apa? Dia lampunya terang.
dia lampunya terang, jadi enggak ya kayak sekarang yang kita lewati ini lumayan gelap tapi aman karena itu tadi lampunya terang. Satu-satunya kekurangan dari Uinfly U2S ini yaitu dia belum pakai lampu rem. Jadi kadang saya agak khawatir ya kalau saya harus ngerem di jalan yang agak rame, itu takutnya orang nggak tahu kalau saya itu dalam posisi lagi ngerem. Makanya kalau pakai sepeda listrik buat teman-teman di jalan raya, yang paling penting itu utamain keselamatan. Jadi sebelum pakai sepeda listrik tentu kita harus pakai helm. Walaupun nggak pakai SIM dan surat-surat, setidaknya kita udah menjaga keselamatan diri kita. Kedua, jangan sampai keberadaan kita di jalan raya yang menggunakan sepeda listrik ini itu mengganggu pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi usahakan selalu berada di sisi paling kiri jalan, karena ya sepeda namanya sepeda listrik itu secepat-cepatnya tetap nggak akan lebih cepat dari kendaraan mesin. Mungkin kalau motor listrik empuk, tapi kalau sepeda listrik saya rasa lebih baik kita bawa santai di pinggir jalan. Kalau ada jalur sepeda mungkin lebih enak lagi lewat jalur sepeda. Oke, ini daerah Darah Ulin dekat Mahmud. Ini emang jalur ini agak gelap dan agak nggak terlalu rame ya, tapi menurut saya lebih nyaman lewat jalur seperti ini dibanding harus kelewat tengah kota, karena masih jalan raya yang rame itu ke kitanya tuh kayak apa ya, kayak tadi kita waktu pergi itu ya kan posisi lagi macet ya, ke kitanya jadi serba salah karena gini, kita terlalu pelan juga takutnya menghambat orang lain, tapi kita udah ngambil kecepatan juga ya, namanya kondisi jalan macet kan nggak bisa ngebut juga. Jadi ya udah saya pulangnya itu lebih milih jalur yang agak sepi. Sekarang kita udah nyampe di daerah Nanjung. Menurut odometer di sepeda listrik ini kita sudah menempuh jarak sejauh 15 km dari titik awal tadi berangkat. Sejauh ini kondisi baterai dia aman. Kalau dia jalannya datar dia aman, tidak menunjukkan penurunan di indikatornya. Tapi kalau misalkan jalannya tadi agak menanjak, dia sedikit ngedrop ke sekitar 2 atau 3 bar ya dropnya tuh ya. Mudah-mudahan dengan kondisi baterai ini cukuplah sampai perjalanan ke rumah, karena perjalanan kita sekarang ini masih sejauh kurang lebih 13 sampai 15 km lagi. Tuh. Sekarang kita udah di daerah Margasih. Daerah Margasih.
Nah, sebenarnya untuk jalur yang ini itu sama seperti waktu tadi kita berangkat siang. Yang tadi saya rubah itu saya tidak lewat jalur ke Jalak Harupat. Karena satu, selain lebih jauh di jalur Jalak yang lewat Jalak Harupat itu ada tanjakan yang lumayan panjang dan sedikit curam. Dan bisa dipastikan kalau saya lewat situ, anggap kalaupun kuat, dia pasti baterai drop, akan berkurang jauh. Sedangkan nanti perjalanan menuju ke rumah saya itu, begitu sudah melewati daerah Cianjuang, itu dia juga nanjak, tidak terlalu curam tapi panjang. Jadi ya eman-eman baterai lah. Tuh jalannya kurang nyaman tuh kalau kita lewat jalan yang betonan, tapi dia ngecornya itu nggak rata, itu kerasa banget goyang-goyangnya. Tuh jalannya guys, kerasa. Wah, padahal untuk ukuran sepeda listrik U-Infly U2S ini udah memiliki jok yang lumayan empuk ya. Dibanding misalkan saya contoh pernah pakai itu Bu, DF7, dia benar-benar nggak nyaman buat perjalanan jauh. Cuman ya U2S ini juga walaupun ini, tapi kalau dikasih jalan kayak barusan sih kayaknya emang kurang pas. Karena itu tadi dia shock breaker terutama depan ya, itu kerasa mantul-mantulnya itu kerasa banget. Tuh jalannya guys, aduh. Ini kita udah di daerah Cibodas, masih di Jalan Raya Nanjung, tapi kita udah mau mendekati perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Dan di indikator speed odometer di sepeda listrik ini menunjukkan jarak yang sudah ditempuh sejauh 19,2 km. Tadi baterai itu udah kelihatan sedikit berkurang ya, meskipun di jalan yang agak datar pun dia kelihatan sedikit berkurang, tapi ya mudah-mudahan cukup lah. Karena tadi saya begitu nyampe di tujuan saya, dia di rumah saudara saya, sepeda ini sempat saya cas selama kurang lebih 2,5 jam ya, sempat saya cas, tapi di indikator chargernya dia masih merah, jadi yang menandakan bahwa baterai sepeda listrik ini belum terisi penuh. Jadi ya kita berharap aja, mudah-mudahan dia kuat sampai ke rumah. Ini sekarang kita udah nyampe di Bundaran Lewi Gajah.
kita belok kiri, kita ambil jalan ke arah Baros. Kalau sebelumnya waktu kita pergi kita lewat jalur Cimindi. Nah, sekarang kita ambil jalur Baros. Kita ambil jalur Baros. Jadi ini sebenarnya kita udah masuk wilayah kota Cimahi. Bisa dibilang perjalanan ini walaupun hanya 30 km, tapi kita melintasi 3 kota. Yaitu tempat tinggal saya di Kabupaten Bandung Barat. Terus sekarang ini yang kita lintasi itu kota Cimahi. Dan tujuan tadi saya itu, rumah saudara saya itu, dia di Kabupaten Bandung. Jadi sebenarnya kita walaupun hanya berjarak 30 kilo, itu kita lewat 3 kota, guys. Ini walaupun lampu merah, dia kalau lurus tetap jalan ya, guys. Jadi jangan bilang kok lampu merah diterobos. Enggak, itu di situ kalau lampu merah itu hanya buat yang belok ke kanan. Jadi kalau lurus kita tetap maju. Ini udah nyampe di daerah dekat rumah sakit Dustira di Cimahi. Jarak tempuh yang dilalui sudah 22 km. Cuman karena saya tidak pakai aplikasi Real Life, jadinya saya nggak tahu berapa sih waktu tempuhnya. Berapa sih waktu tempuhnya dari Soreang ke Cimahi. Indikator baterai sudah agak sedikit mengurang. Nggak tahu kenapa ya, ini yang saya tadi rasakan itu dia antara speed 2 dan 3 itu apa ya, kayak kurang kerasa perbedaan nih. Saya nggak tahu penyebabnya kenapa, cuman kayaknya malah lebih nyaman pakai speed 2 ya. Kalau saya pakai speed 3 tuh, tenaganya tuh malah kayak ngedrop. Tenaganya kayak malah ngedrop. Ini kita melewati underpass rumah sakit Dustira. Di atas kita ini rel kereta. Oke, ini jalan menanjak. Speed masih di angka 30 km per jam. Tapi indikator baterai dia drop sampai 4 bar. Mungkin kita agak turunin lagi kecepatannya di speed 2 karena perjalanan kita dari sini, dari lokasi saya berada ini di rumah sakit Dustira,
sampai ke rumah tuh kurang lebih sekitar 7 km ya. Jadi ya masih lumayan agak jauh guys. Ini depan kita udah sampai ke Pasar Antri Kota Cimahi. Dan nanti di depannya lagi kita masuk ke Jalan Ganda Wijaya Kota Cimahi. Akhirnya guys, kita nyampe di Jalan Cihanjuang. Tapi walaupun ini udah Jalan Cihanjuang, dari sini ke tempat saya itu masih kurang lebih sekitar 5 kilo. Kurang lebih sekitar 5 kilo. Ini di indikator jarak tempuh yang tercatat di indikator itu udah sejauh 25,8 atau sekitar 26 km. Berarti kalau ditambah 5 lagi berarti 31 km yang tercatat di indikator. Tapi kita nanti lihat saja berapa sih sebenarnya jarak yang tercatat menurut odometer di sepeda listrik UInfly U12 ini. Apakah sesuai seperti yang tercatat di Google Map sejauh 28 kilo atau lebih? Tapi kalau saya curiganya lebih sih, karena ini aja udah tercatatnya 26. Artinya kalau ngikutin Google Map dia harusnya sekitar 2 kilo lagi. Oke guys, ini kita udah mendekati daerah rumah saya. Masih di Jalan Cihanjuang. Tapi dari mulai sini sampai nanti jalan masuk ke rumah saya itu jalurnya menanjak. Bisa terlihat di indikator itu baterainya udah ngedrop sekitar 4 bar guys. Mudah-mudahan ya ini cukup sampai ke rumah. Ini di odometer sepeda listrik tercatat jarak yang sudah ditempuh sejauh 27,7 atau mendekati 28 km. Wah, baterainya makin ngedrop guys. Agak ngeri-ngeri sedap deh. Kita kasih speed 2 aja ya. Nah, dia kalau di speed 3 dia cepet banget ngedropnya. Turun guys di kantor parkir ini. Nah, kita coba lagi. Bisa dilihat di depan jalur sudah mulai menanjak. Memang tanjakan itu nggak curam, tapi dia tuh panjang banget. Ini jalur Cihanjuang ini, dia kalau sampai terus ke sana dia tembus ke arah Parongpong. Jadi buat teman-teman yang ya tinggal di Bandung mungkin berpikir ya tanjakan segitu nggak? Iya, emang tanjakan tidak terlalu cerah, tapi dia panjang karena ini kita itu berada di bawah kaki gunung Tangkuban Perahu secara geografis. Ini baterai yang tersisa, padahal kita pakai speed 2 itu tinggal 2 merah dan 2 putih. Tapi gede
dikit-dikit dia naik lagi, jadi tergantung kondisi jalannya juga. Mohon maaf ya guys kalau misalkan ini videonya agak goyang-goyang, ini dia karena emang jalannya jalan beton. Ini saya ngerekam pakai HP, tapi dia pakai holder chest strap ya, jadi ya agak goyang-goyang. Untuk tenaga sih walaupun indikator baterai dia terlihat berkurang jauh, tapi belum terlalu kerasa ngedrop kali ya. Untuk tenaga sejauh ini masih aman. Ini masih bisa di kecepatan sekitar 30 km walaupun dia pakai speed 3. Ini guys, makin ke atas dia tanjakannya tuh makin agak curam ya, jadi ya sebenarnya agak apa ya, saya sendiri agak khawatir, takut baterai sepeda listrik ini nggak kuat. Tapi jarak kita ke rumah dari sini tuh udah nggak terlalu jauh guys, mungkin kurang lebih sekitar 1 km lagi. Dan terbukti bahwa jarak yang ditampilkan di odometer sepeda listrik ini tidak akurat seperti yang tercatat di Relive, aplikasi Relive atau di Google Map. Karena di Google Map sendiri itu jarak yang kita tempuh untuk perjalanan itu sekitar 28 km. Sedangkan yang tercatat di odometer sepeda listrik ini itu 29 km, artinya udah lebih 1,5 km guys. Oke, ini baru sekarang kerasa tenaga agak sedikit ngedrop. Indikator baterai itu 2 putih 2 merah. Mudah-mudahan sampai ya guys. Oke, makin lama makin ngedrop tenaganya, tapi masih bisa naik sih ya. Di odometer tercatat sudah, ntar lagi, tiga 30 km guys. Tapi nah di depan itu udah jalan masuk ke rumah saya, jadi sudah sangat aman. Karena dari sini ke rumah saya itu jalannya menurun. Jadi hari ini saya sudah membuktikan klaim dari pabrikan UNFly bahwa sepeda listrik UNFly U12 ini memiliki jarak tempuh sejauh 60 km. Dan bisa dibilang, walaupun tadi saya sudah sempat mencas sepeda listrik ini selama 3 jam, tapi kan dia tidak full. Jadi dengan kata lain, saya harus jujur bahwa klaim pabrikan sejauh 60 km itu terbukti guys. Karena hari ini jarak yang sudah saya tempuh pun bolak balik itu kurang lebih sekitar 60 km. Terlihat di indikator jarak yang udah kita tempuh untuk perjalanan pulang itu sekitar 30. Dan tadi kita perjalanan pergi pun sekitar 30 km guys. Oke, buat teman-teman yang suka video ini,
silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya.